Halo teman-teman, saya dari kelompok 5 Sriwijaya bersama dengan dua orang kelompok saya, yaitu Dwika dan Budi, akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Safarifat, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dartawan, absen 21. Perkenalkan, nama saya Kade Dwika Diki Aryatnyana, absen 20. Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera, Indonesia, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Terletak di jalur perdagangan strategis antara India dan Tiongkok, Sriwijaya menjadi pusat pertukaran budaya dan ekonomi di Asia Tenggara. Kekuatan maritim dan pengaruh agama Buddha merupakan ciri khasnya, tetapi pada akhirnya Sriwijaya mengalami kemunduran akibat tekanan dari kekuatan tetangga. Meskipun berakhir pada abad ke-14, warisan Sriwijaya tetap hidup dalam bentuk artefak dan situs bersejarah, menjadi bagian penting dari sejarah dan warisan budaya Indonesia. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan pusat pemerintahan utamanya berada di sekitar Sungai Musi, khususnya di sekitar kota Palembang. Keberadaannya di jalur perdagangan maritim antara Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan membuatnya menjadi pusat perdagangan yang strategis dan memainkan peran penting dalam sejarah maritim Asia Tenggara. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan 3 raja saja, yang mana pendiri Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan Sriwijaya, dan masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Dapunta Hyang Srijayanasa. Dapunta Hyang Srijayanasa dianggap sebagai salah satu tokoh awal dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya, dan keberadaannya lebih banyak tercatat dalam legenda dan mitos ketimbang dalam catatan sejarah yang terverifikasi. Menurut beberapa prasasti dan naskah kuno, Dapunta Hyang Srijayanasa dianggap sebagai pendiri atau tokoh penting dalam pembentukan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Namun, rincian tentang kehidupannya, periode pemerintahannya, atau prestasinya tidak diketahui dengan pasti. Yang kedua, Raja Balaputradewa. Ketika Raja Balaputradewa memerintah Sriwijaya pada masa yang kemungkinan berkisar antara abad ke-9 hingga awal abad ke-10, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim yang strategis di Asia Tenggara, memeluk agama Buddha dengan erat, dan menjalin hubungan dekat dengan kerajaan-kerajaan India. Raja Balaputradewa terkenal melalui prasasti Nalanda yang mencatat prestasinya dalam membangun dan mengembangkan kekuasaan Sriwijaya. Yang ketiga, Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman. Sri Maharaja Sangrama Wijaya Tunggawarmadewa atau Sangrama Wijaya Tunggawarman adalah salah satu raja terkenal dari Kerajaan Sriwijaya menurut prasasti Tanjore di tahun 1030. Kerajaan Sriwijaya diserang oleh Kerajaan Chola dari India. Di sini saya akan menjelaskan proses berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, proses berdirinya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi di Sumatera melibatkan faktor-faktor seperti lokasi geografis yang strategis dan perkembangan perdagangan maritim. Diperkirakan bahwa raja pertama, yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa, memainkan peran penting dalam pembentukan kerajaan ini. Yang kedua, Sriwijaya tumbuh menjadi pusat perdagangan yang kuat di jalur laut antara India dan Tiongkok, dan pengaruh agama Buddha melalui mendominasi pemerintahan. Seiring menjalannya waktu, Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, memainkan peran vital dalam perdagangan dan diplomasi di wilayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi melalui penguasaan jalur perdagangan maritim strategis di Selat Malaka di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Faktor-faktor seperti posisi geografis yang menguntungkan kekuatan angkatan laut dan hubungan perdagangan yang erat dengan India dan Tiongkok berkontribusi pada keberhasilan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan politik di Asia Tenggara. Dan yang kedua, angkatan laut yang kuat memungkinkan mereka mengendalikan jalur perdagangan, sementara pengaruh agama Buddha mendominasi dalam pemerintahan, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di wilayah tersebut.
Di sini juga saya akan menjelaskan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh tidak cakepnya pemimpin setelah sepeninggalan Raja Balautadewa. Dikarenakan tidak cakepnya kepemimpinan terjadinya penurunan ekonomi di kerajaan Sriwijaya, dan raja pada saat itu tidak bisa mengendalikan dengan sangat baik, membuat banyak daerah yang melepas diri mereka dan membuat sektor militer semakin melemah, sehingga kerajaan lain memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang kerajaan Sriwijaya. Dan juga, kerajaan Sriwijaya runtuh karena perkembangan agama Islam yang semakin pesat. Agama Islam semakin berkembang pesat terjadi pada abad ke-12 Masehi, yang dimana banyaknya kerajaan yang bercorak Islam membuat wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya semakin kecil. Pasalnya, kerajaan-kerajaan bercorak Islami tersebut mulai menguasai sebagian wilayah kerajaan Sriwijaya. Hal inilah yang menjadi salah satu puncak penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Telaga Batu, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan kepada siapa saja yang hendak berbuat jahat kepada Sriwijaya. Isi prasasti Telaga Batu ditujukan kepada siapa saja, termasuk para pejabat kerajaan, ahli senjata, saudagar, tukang cuci, sampai tukang sapu kerajaan. Yang kedua, Prasasti Kota Kapur. Prasasti tertua adalah Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangka tahun 686 Masehi. Melalui prasasti ini, kata tanda kutip Sriwijaya pertama kali dikenal. Di dalamnya disebutkan tanda kutip Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya, atau yang dimaksud Bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanagara. Yang ketiga, Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi dituliskan menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Pallawa. Isi prasasti Karangberahi mirip dengan prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu. Prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Dan yang keempat, Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah berada di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada prasasti ini terpahat 13 baris tulisan dalam huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang kondisinya sudah cukup aus. Isi prasasti Palas Pasemah pada dasarnya kutukan kepada siapa saja di daerah Bumi Jawa dan Lampung yang berbuat jahat dan tidak tunduk kepada Sriwijaya. Kelima, Prasasti Bungkuk. Prasasti Bungkuk merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Desa Bungkuk, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kondisi huruf pada prasasti ini banyak yang sudah aus sehingga sulit untuk diketahui isinya secara keseluruhan. Dari isi prasasti Bungkuk yang terbaca, terdapat kata-kata kutukan sebagaimana Prasasti Karangberahi, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Palas Pasemah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang keenam, Prasasti Bom Baru. Prasasti Bom Baru ditemukan pada tahun 1989 di daerah Pelabuhan Bom Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Isi prasasti ini menyebutkan sebuah sumpah dan kutukan bagi mereka yang berbuat jahat atau berkhianat pada Datu Sriwijaya. Yang ketujuh atau yang terakhir, Prasasti Batu Raja. Prasasti Batu Raja ditemukan pada tahun 2018 di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Isi prasasti ini juga memuat kutukan bagi pengkhianat dan pemberontak pada masa kerajaan Sriwijaya. Sekian presentasi dari kelompok 5 Sriwijaya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau tidak kejelasan kata dalam berbicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.